Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengobrol bareng seorang terapis buat tahu lebih banyak tentang pekerjaannya. Pasti banyak yang penasaran kan? Sebenarnya apa sih yang dilakukan seorang terapis dan gimana cara mereka untuk membantu pasiennya? Jadi kami akan mewawancarainya. Ya. Jadi sebelum kita mulai, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik. Banyak orang kenal nama saya Panji Anom, atau kita punya tempat terapis namanya Rumah Terapi Mbah Jo. Dah. Baik. Sudah sejak kapan Bapak mulai pekerjaan sebagai seorang terapis? Terapis itu sudah dimulai sejak SMP kelas 2, namun berhenti karena kita sekolah. Terapis itu ada sekolahnya, bukan berarti terapis itu hanya keturunan, tapi sudah banyak sekolah-sekolah terapis di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa Bapak memilih untuk menjadi seorang terapis? Pilihan terapis itu ada dua. Kita satu, kemanusiaan. Kedua itu kita bisa memperdalam antara ilmu tradisional dengan ilmu yang modern. Terapis itu ada beberapa bagian, jadi orang hanya mengenal terapis itu seperti pijit, massage. Padahal terapis itu ada dua, terapis mental dan terapis fisik. Itu pilihan yang paling menarik, karena selain kita membersihkan fisiknya, kita menerapi pula mentalnya. Kalau boleh tahu, tugas utama seorang terapis itu gimana? Seorang terapis tugas utamanya adalah membangun mental pasien untuk dia berani kembali mencapai kesembuhan. Itu intinya, baru ke fisik. Jadi psikis dan fisik yang paling utama seorang terapis lakukan. Kalau Bapak melakukan terapinya yang kayak gimana? Kebetulan kalau metode kita di sini kita mengambil dua metode, atau yang dibilang metode medicine kedokteran dan medicine timur atau tabib. Jadi kita pakai dua, antara Eropa dan Asia metodenya. Biasanya orang-orang datang ke klinik itu pasiennya kayak gimana aja? Kita lebih fokus ke pasien yang stroke, saraf kejepit, dan pergeseran tulang. Di antaranya seperti itu aja. Apa aja langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengetahui kondisi mental pasien? Yang pertama, kita lihat kondisi si pasien ini sakitnya apa, terutama stroke. Yang kita lebih banyak stroke dan saraf kejepit. Yang kita pikirkan awal dia mempunyai kejiwaannya untuk mengatasi si stroke ini gitu. Apa saja alat atau perlengkapan yang biasanya Bapak gunakan untuk sebagai pekerjaan seorang terapis? Terapis tadi kita sudah bahas ada dua metode, modern dan tradisional. Kalau di modern kita pakai Eropa, kita menggunakan beberapa alat seperti UV, IV. Sedangkan untuk di Asia kita ada Moxa, ada akupuntur, akupresur. Jadi semua metode ini tergantung kebutuhan si pasien. Kita harus melakukan secara tradisional Asia atau kita mengikuti Eropa. Pengalaman apa yang paling berkesan menurut Bapak selama menjadi seorang terapis? Yang paling berkesan itu ya kalau si pasien ini mengikuti semua aturan terapi. Seperti stroke, dia akan bisa pulih. Yang dikatakan secara medis dia tidak akan bisa bergerak, tapi kita bisa mengembalikan dia sempurna. Itu kebanggaannya luar biasa, karena di luar daripada perkiraan medis. Secara ilmu anestesur, akupresur itu bisa gitu. Pernahkah Bapak menghadapi pasien yang sulit dan bagaimana Bapak cara menanganinya? Kesulitan menghadapi pasien itu pada dirinya, terutama pada psikisnya.
dia malas, dia tidak mau kerjasama, dia tidak mau latihan. Tadi setelah kita tahu musuhnya penyakit itu dua, malas, tidak mau latihan, semua mentalnya jatuh. Kita mengatasinya tadi, sebelum kita terapi fisik, kita terapi mentalnya dulu, bangkitkan semangat dia untuk sembuh. Jadi itu mental yang utama dalam dunia terapis diutamakan dibanding untuk mengobati fisiknya. Bagaimana perasaan Bapak saat pasien yang Bapak obati sudah berhasil sembuh? Itu tidak bisa dibilang dengan kata-kata dan tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau kita bisa menyembuhkan seorang stroke, itu luar biasa sekali. Karena di dunia medis stroke itu dinyatakan tidak akan bisa sembuh. Tapi kalau kita bisa sempurnakan dia, itu nilainya bukan dengan nilai uang. Kebahagiaan itu sudah lillah. Jadi lelahnya kita terbayar dengan lillah. Semua Allah yang Maha menyembuhkan. Menurut Bapak, sikap apa yang paling penting untuk dimiliki sebagai seorang terapis? Yang pertama itu sabar. Seorang terapis itu harus menjadi seorang ayah, menjadi seorang saudara, kakak, adik. Kita harus menjadi bagian dari keluarga si pasien agar kita bisa menyelami mental kekeluargaannya. Nah, di situ baru kita bisa memasuki supaya kita bisa menerapi dia dengan rasa kekeluargaan. Bagaimana Bapak menjaga kesabaran dan empati kepada pasien yang Bapak tangani? Itu kesabaran tingkat dewa. Yang pertama, kita selalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita selalu belajar untuk bersabar ikhlas. Seperti di surat Al-Ikhlas, tidak ada satupun kata-kata ikhlas, tapi di sana kita mendalami keikhlasan. Apa motivasi Bapak untuk terus bekerja sebagai seorang terapis? Motivasinya satu, kita ini kemanusiaan. Kita akan menjadi relawan. Relawan bukan untuk sebagai manusia, tapi relawan untuk Allah juga. Karena di situ kita sudah mengemban satu tugas, yaitu hablum minan nas. Iya. Apa pesan Bapak untuk orang yang ingin menjadi seorang terapis di masa depan? Buat adik-adik yang berminat untuk dunia terapis, harus juga belajar. Karena kita sudah ada sekolahnya. Kalau di secara modern dunia kedokteran, kita sudah ada SMF, itu dasarnya, Sekolah Menengah Farmasi. Kalau di terapis, kita sudah ada SHM, Sekolah Herbal. Nanti ada lagi tingkatannya. Jadi ya terapis ini juga harus sekolah, jangan tidak sekolah. Dari SHM kita ada akademi herbal, akademi terapi. Kebetulan saya sendiri lulusan dari akademi herbal Guangzhou, China. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman terapis, jangan mengikuti metode yang sudah zaman dulu, terus aja zaman dulu, tapi kita kembangkan. Sekarang pun sudah banyak sekolah-sekolah. Jadi walaupun kita ada keturunan terapis, kita harus belajar. Karena belajar itu tidak ada batasan. Ingat, intinya terapis sekarang bukanlah terapis tradisional biasa, tapi sudah modern. Ya. Apa harapan Bapak untuk pekerja terapis di Indonesia? Harapan yang pertama ada terapis itu, semoga para terapis di Indonesia jujur. Terapis adalah terapis tidak ada berbau mistis. Karena sebagian di orang Indonesia, terapis itu masih berbau mistis seperti dukun, apalah gitu ya. Terapis sudah mempunyai dunianya sendiri, yaitu modern. Modern ada dua yang tadi kita bilang. Pengobatan terapis secara Asia dan pengobatan secara Eropa. Jadi kita tetap untuk terapis-terapis yang baru ini gunakan dunia terapis secara keilmuan yang nyata dan logika. Itu aja. Nah. Makasih Pak atas jawabannya, keren-keren banget kata-kata. Makasih banyak Pak. Iya, udah. Nah. Ya, Bapak masih dalam ya. Udah santai. Udah nih, sudah. Nama saya Alia Malika Saidah sebagai pewawancara pertama.
Perkenalkan, nama saya Intan Bakti Sudiati sebagai yang mengedit video dan juga sebagai pewawancara kedua. Perkenalkan, nama saya Syah Sabina, pewawancara ketiga sekaligus yang membuat pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Adilan Rukni sebagai kameramen. Ya, dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.